Halo teman-teman tanaman hidroponiku.com, bagaimana keadaannya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, semoga di tahun baru ini kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semua keinginan kita yang belum terwujud di tahun lalu bisa terwujud semua di tahun ini. Oke, tahun baru berarti project baru. Tanaman hidroponiku.com kali ini akan memulai riset. Di tahun ini kita akan riset indoor farming atau hidroponik dalam ruangan. Nah teman-teman, jadi nanti semua kegiatan kita, semua bercocok tanam kita akan kita lakukan dalam rumah. Risetnya seperti itu. Nah untuk teman-teman yang mengikuti channel saya pasti sudah paham, saya sudah mengupload beberapa video sebelumnya, yaitu mengenai cara pembuatan sistem untuk mendinginkan air nutrisi hidroponik, lalu ada cara membuat monitoring hidroponik, dan juga cara membangun sistem NFT dengan rangka besi holo yang bisa kita bongkar pasang. Sebenarnya video-video tersebut merupakan pembukaan, jadi itu kayak awalannya untuk video kali ini teman-teman. Nah, semua rangkaian video tadi akan kita gunakan di sistem hidroponik dalam ruangan kali ini, untuk project kali ini. Jadi teman-teman yang belum melihat videonya, akan saya berikan linknya ya di deskripsi YouTube. Silakan ditonton dulu, karena nggak mungkin saya langsung buat satu video masalah indoor ini, itu akan panjang kalau nggak saya bagi-bagi. Jadi saya bagi-bagi dulu ketiga video sebelumnya. Silakan dilihat dulu. Oke teman-teman, sebelum kita mulai akan saya tegaskan lagi bahwa video kali ini itu merupakan video sharing pengalaman saya ketika membangun indoor farming atau hidroponik dalam ruangan. Jadi video ini nggak 100% sebagai petunjuk atau panduan untuk teman-teman supaya bisa berhasil dalam indoor farming ya. Karena banyak faktor yang menentukan supaya kita bisa berhasil di indoor farming. Hanya saja saya akan sharing semua pengalaman saya, juga semoga video ini bisa menjadikan referensi untuk teman-teman. Tahapan selanjutnya yang harus kita perhatikan ketika kita mau membangun indoor farming atau hidroponik dalam ruangan, kita harus berpikir kita tuh mau nanam apa. Terus luasan area yang akan kita tanam itu berapa. Lalu lampu LED grow atau lampu pertumbuhan yang akan kita gunakan itu seperti apa, tipenya apa. Lalu struktur bangunannya seperti apa, fasilitas penunjangnya seperti apa, struktur rangkanya seperti apa, sistem yang mau kita pakai apa, nanti tinggi dari tanaman ke lampunya berapa, jarak antar lampu pertumbuhannya berapa, itu harus kita pikirkan karena itu poin yang sangat krusial ketika kita membangun sistem hidroponik dalam ruangan. Oke, tahap awal kita akan membangun rangka dulu. Kita akan membangun sistem NFT untuk indoor farming ini. Dan rangka yang kita buat itu rangka dari besi holo yang bisa kita bongkar pasang. Semua video tutorialnya sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nah, kalau bisa dilihat teman-teman, inilah hasil akhir dari sistem hidroponik indoor. Nah, ini sistem NFT-nya teman-teman sudah kita rakit. Jadi gulit trapesiumnya sudah kita letakkan di atas rangka holo yang bisa kita bongkar pasang, lalu sudah kita berikan bagian pipa input dan juga pipa outputnya. Kurang lebih seperti ini dan hampir sama dengan video sebelumnya, jadi tidak ada perbedaan sebenarnya. Tidak ada perubahan, hanya ada penambahan besi holo sekitar 30 cm di bagian atasnya, yaitu untuk tempat dudukan LED grow-nya atau lampu untuk pertumbuhannya. Jadi sebenarnya sama persis. Kalau teman-teman niru video tutorial sebelumnya, hasilnya akan sama. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya teman-teman ketika sudah digabungkan menjadi satu sistem. Setelah rangka dan juga sistem NFT yang kita buat selesai, selanjutnya yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita mencari LED grow atau lampu pertumbuhan. Ini sangat krusial teman-teman.
Rata-rata pemula seperti saya, kebanyakan itu akan mencari lampu dengan memperhitungkan hanya nilai lumens dan juga luxnya. Dan itu belum cukup ternyata teman-teman. Kita harus paham sebenarnya tumbuhan yang akan kita tanam itu butuhnya apa. Untuk memilih LED grow atau lampu pertumbuhan yang cocok untuk tumbuhan yang akan teman-teman tanam, teman-teman harus memperhatikan beberapa variabel seperti spektrumnya, lalu nilai parnya atau photosynthesis active radiation, lalu photon fluxnya. Kalau photon flux berarti berhubungan dengan ppf atau photosynthesis photon flux, berhubungan juga dengan ppfd atau photosynthesis photon flux density. Nah, dengan variabel ini sebenarnya akan mempermudah teman-teman dalam membangun sistem. Ketika teman-teman mengetahui semua variabel ini, kita dengan enak banget nih. Enak banget kita membuat sistemnya. Jadi kita bisa mengetahui tinggi lampu dengan tanamannya berapa, jarak antar lampu LED grow-nya berapa, lalu lama penyinaran lampunya ke tanaman tuh berapa. Jadi dengan mengetahui variabel itu, sistem yang akan kita bangun jadinya oke banget. Nah, jadi jangan lupa ketika membeli LED grow, tolong tanyakan beberapa variabel ini ke penjualnya atau ke pabrikannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkannya. Nah, akan tetapi teman-teman, pengalaman saya di lapangan ketika saya mencari LED grow di toko online yang ada di Indonesia, saya kesulitan sekali untuk mendapatkan data dukung yang baik untuk semua variabel yang saya inginkan. Bahkan ketika saya mencari data dukungnya di Google, langsung ke pabrikannya pun, saya tidak bisa menemukan data dukung yang baik untuk semua variabel yang ada yang saya inginkan. Jadi pada akhirnya saya membeli lampu LED yang biasa saja, yang saya anggap sebagai full spectrum dengan acuan yaitu color temperaturnya di 6500K. Nah, lampu LED-nya seperti ini bukan brand besar, ini banyak dijual di Tokopedia. Dalamannya seperti ini teman-teman. Ada yang 10 watt, kalau 10 watt panjangnya 60 cm, ini saya beli yang 14 watt panjangnya 90 cm, karena ini yang sesuai untuk sistem yang kami pakai. Jadi teman-teman, kita akan melakukan percobaan untuk ini, karena kita nggak mendapatkan data dukung yang baik, maka saya akan mencoba-coba untuk nanti menentukan tinggi antar lampu tinggi antara lampu dan tanamannya, jarak antar lampunya, dan juga lamanya penyinaran. Nah teman-teman, dengan menggunakan sistem coba-coba seperti ini memang akan banyak dampak ya. Khususnya kita akan trial dan error di lampunya ya. Nanti kalau lampunya terlalu jauh, intensitas cahayanya menjadi lebih rendah kan, karena kesebar kemana-mana. Jadi pertumbuhannya kurang bagus. Kalau lampunya kita terlalu dekat nanti dengan tanamannya, maka intensitas cahaya terlalu tinggi, jadi dampaknya area di sekitar tanaman akan menjadi panas. Ini juga nggak bagus. Nanti terlalu lama penyinarannya juga nggak baik, terlalu cepat penyinaran juga nggak baik. Maka ini akan kendala-kendala yang akan kita hadapi. Tapi saya janji yang akan saya tampilkan nanti di video ini merupakan hasil terbaik dari percobaan yang sudah saya lakukan. Dan ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman dalam membangun sistem hidroponik di dalam ruangan. Untuk memasang lampu LED grow-nya kita bisa menggunakan dudukan yang memang bawaan dari lampu tersebut. Nah, seperti ini dudukannya. Ini kita bisa menggunakan mata bor 1,5 mili, lalu kita buat titik. Untuk kasus di sini saya menggunakan jarak antar lampu 15 cm. Nah, kita akan buat titiknya. Titik kita selesai buat, kita bor.
lampu tinggal kita pasang seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti ini untuk bagian lampu LED grow-nya dan juga kipas untuk mengatur suhu dan kelembapannya. Kalau bisa dilihat, ini jarak dari dasar besi rangka pertama bawah sampai rangka atas itu 38 cm. Kemudian jarak dari lampu ke lampunya ini 15 cm. Lalu ini jarak dari dasar sampai ke bagian kipas bawah itu 20 cm. Nah, 20 cm teman-teman. Ini adalah hasil ketika dihidupkan. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini saya memadukan dua pilihan warna lampu LED, yaitu warna putih cerah dan juga warna kuning. Kondisi suhu dan kelembapan di area tanam hidroponik indoor setelah menjalankan sistem 20 menit, kita bisa lihat di sini suhunya kisaran 25 derajat dan kelembapannya di 71%. Cukup baik untuk nanam selada. Nah, teman-teman, setelah sistem hidroponik indoornya selesai kita buat, ya selanjutnya maka kita siap untuk melakukan proses awal, yaitu persemaian benih selada. Nah, selada yang kita pakai benihnya ini dari RZ ya, Rich One. Oke, seperti yang sudah dilihat, yang perlu kita persiapkan ya baki dengan air baku untuk merendam rockwoolnya. Ini rockwool lokal, lalu ini benih seladanya. Merek RZ ya teman-teman ya. Terus kita bisa pakai tusuk gigi untuk melubangi rockwoolnya dan juga baki untuk tempat semainya. Selanjutnya kita bisa merendam rockwoolnya ke air baku terlebih dahulu sampai dia menyerap. Dan proses selanjutnya jangan diperas rockwoolnya, langsung kita letakkan ke baki semai yang sudah kita siapkan ini. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan benih selada ke dalam rockwool yang sudah kita basahi dengan air baku. Ingat teman-teman, jangan diperas, cukup direndam lalu kita masukkan ke baki semai yang memang sudah kita persiapkan. Nah, ini benihnya seperti ini teman-teman. Cukup besar, jadi mempermudah kita untuk memasukkan benihnya ke dalam rockwool. Oke, kita lihat di sini tekniknya. Saya cukup membuat
satu lubang di tengah rock wool. Lalu saya ambil benihnya dan saya letakkan di sini. Nah, seperti ini. Cukup mudah kan? Enak soalnya kalau benih RZ ini besar-besar bentuknya, ukurannya. Mempermudah banget. Nah, sudah selesai teman-teman, sudah selesai kita memasukkan benih ke semua rock wool yang sudah kita siapkan. Lalu langkah selanjutnya kita bisa menyimpannya di tempat yang tidak terkena matahari langsung. Dan kita akan tunggu kurang lebih 2 hari setelah pecah benih, kita bisa langsung meletakkannya di bawah lampu LED grow sampai nanti dia siap untuk pindah tanam. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita akan membuat pekatan air nutrisi dengan menggunakan air baku yang berasal dari filter RO. Jadi, nilai ppm-nya akan mendekati 0 untuk pekatan air nutrisinya. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan pindah tanam, kita akan membuat racikan nutrisinya terlebih dahulu. Nah, kita akan membuat racikan nutrisi untuk pekatan 1 liter air. Nah, teman-teman, jadi ini alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat nutrisi sendiri. Ini bahannya ada Merauke SOP, terus ada Merauke MKP, lalu ada Merauke MAGS, kemudian ada Merauke Kalimitra, lalu ada Merauke MAP, kemudian ada Merauke Kalnit, lalu ada FE, EDHAA, dan juga ada VitaFlex. Ini Merauke juga sama. Nah, terus ada 2 buah gelas ukur takaran 1 liter, lalu ada wadah nanti untuk tempat nutrisinya A dan B, lalu ada timbangan. Ini timbangan emas, jadi maksimumnya 100 gram, jadi kita bisa membaca gramnya, skala gramnya lebih baik, lebih presisi. Lalu ada sendok untuk mengambil nutrisinya, lalu ada ini bisa pakai sumpit atau teman-teman punya sendok untuk mengaduk, silahkan dipakai. Terus air yang kita gunakan seperti yang sudah teman-teman ketahui, kita menggunakan air RO untuk membuat pekatan air nutrisinya. Nah, kita bisa lihat ya, air RO yang kita gunakan ini, nilai ppm-nya berapa. Oke teman-teman, kita ukur ya nilai air RO yang ada di rumah saya berapa ppm. Nah, bisa dilihat teman-teman, 18 ppm ya. Jadi ini air yang digunakan, kualitas air baku yang digunakan untuk membuat pekatan air nutrisi 1 liter. Nah, teman-teman, ini untuk menjadi perhatian semua ya, bahwa rumusan yang akan saya berikan ini untuk pekatan 1 liter air nutrisi nanti, ini belum tentu bisa diaplikasikan di tempat teman-teman. Karena memang saya sesuaikan dengan air baku yang kami punya dan juga benih yang kami pakai. Untuk perhatian teman-teman semua. Jadi, kalau nanti teman-teman nyoba racikan ini dan belum berhasil, ya memang tidak sesuai, belum tentu sama dengan yang akan teman-teman aplikasikan di rumah. Jadi hati-hati. Intinya seperti yang saya katakan bahwa saya meracik disesuaikan dengan air baku yang saya punya dan juga benih yang saya pakai. Hati-hati ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan membuat pekatan A terlebih dahulu. Nah, pekatan A kita akan persiapkan timbangannya. Lalu kita akan siapkan Merauke Kalnit itu dengan beratnya 128 gram. Jadi harus presisi ya teman-teman ya. Kalnit 128 gram.
Oke, setelah itu sudah pas, kita bisa masukkan ke gelas ukur. Selanjutnya kita akan mempersiapkan Merauke Kali Nitra. Merauke Kali Nitra beratnya 26 gram. 26 gram. Oke, setelah 26 gram, kita bisa masukkan ke gelas ukur. Setelah itu, kita bisa siapkan Merauke FE EDDHA dengan berat 9,86 gram. Sembilan koma delapan enam gram. Setelah beres, kita bisa masukkan ke gelas ukur. Nah, teman-teman, setelah ini kita bisa masukkan air RO-nya. Kita takar dulu di 600 ml. Oke. Setelah itu kita bisa aduk terlebih dahulu sampai rata. Nah, setelah rata, kita bisa menambahkan perlahan-lahan lagi air RO-nya sampai 1000 ml atau 1 liter. Nah, setelah kita tambahkan, ini sudah jadi pekatan 1 liternya atau 1000 ml, kita aduk kembali sampai rata lagi. Dan setelah itu kita siapkan botol untuk penyimpanannya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat pekatan B-nya. Kita siapkan dulu timbangannya. Dan kita siapkan Merauke MAGS seberat 36 gram. Merauke MAGS 36 gram. Kita timbang ya teman-teman ya. 36 gram. Lalu kita bisa masukkan ke dalam gelas ukur. Selanjutnya kita siapkan Merauke MAP seberat 2 gram.
Oke, setelah itu kita bisa masukkan ke dalam gelas ukur. Selanjutnya kita bisa siapkan Merauke MKP seberat 26 gram. 26 gram. Dan setelah itu kita bisa masukkan ke dalam gelas ukur. Lalu kita bisa masukkan Merauke Kali Nitra sebanyak 92 gram. Kali Nitra sebanyak 92 gram. Setelah itu kita bisa masukkan ke dalam gelas ukur. Lalu kita bisa siapkan Merauke SOP sebanyak 10 gram. Merauke SOP sebanyak 10 gram. Kita masukkan ke dalam gelas ukur. Setelah itu kita bisa siapkan Merauke Vitaflex sebanyak 8 gram. Sebanyak 8 gram. Dan bisa kita masukkan ke dalam gelas ukur juga. Nah, kita masukkan ke dalam gelas ukur, teman-teman. Lalu kita bisa masukkan air RO-nya sebanyak 600 ml. Kemudian kita aduk rata sampai rata terlebih dahulu. Nah, teman-teman, setelah kita aduk rata, kita bisa menambahkan air RO lagi sampai mencapai 1000 ml atau 1 liter. Jadi kita sudah membuat pekatan B sebanyak 1 liter. Setelah itu kita bisa aduk kembali sampai rata lagi. Dan bisa kita siapkan botol untuk penyimpanannya. Nah, teman-teman, ini hasil akhirnya sudah saya simpan dalam botol supaya lebih aman. Nah, yang ini yang pekatan A dan ini pekatan B. Nah, kita sudah siap gunakan nutrisi ini dan kita siap untuk pindah tanam.
Nah teman-teman bisa dilihat ini hasil hari ke-10 setelah semai. Daun aslinya sudah bagus banget ya, sudah cantik. Kalau kita bisa lihat akarnya teman-teman tuh sempurna ya, bagus banget akarnya. Jadi kita siap untuk pindah tanam. Ini mantep banget teman-teman, bisa lihat akarnya, jos ya. Kita siap untuk pindah tanam teman-teman. Oke teman-teman, kita akan pindah tanam ya. Tadi saya sudah mencuci tangan, jadi tangan saya sudah bersih, steril. Kita akan pindah tanam. Akarnya bagus banget. Kita jadwalnya panen. Lettuce kita hidroponik indoor ini mereka udah berusia 37 hari setelah semai atau 37 HSS, atau kalau dihitung dari setelah tanam itu usianya 27 hari setelah tanam atau 27 HST. Yuk kita panen. Nih tomat, bagus banget nih, gede. Kita siapin baginya. Oh my god, jangan sampai robek dalamnya. Bagus kan? Bagi ya. Nanti ini kita mau panen semuanya. Mau kita bikin apa ya? Omelet atau kita bikin lalapan? Satu lagi bentaran. Nih, selada keriting hijau juga bagus kan? Nanti kita timbang berapa bobotnya. Kemudian kalau misalkan mau dijual nanti bisa kita pack. Tapi kayaknya kalau segini agak tanggung ya dijual, jadi kita konsumsi sendiri atau dibagiin ke tetangga atau saudara terdekat gitu teman-teman. Ini bagus